di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom, selamat berjumpa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur di akhir tahun 2020 ini, tepatnya pada 27 Desember 2020 ya. Ini minggu terakhir di mana sebentar lagi beberapa hari ke depan akan terjadi pergantian tahun. Kita merasa waktu berjalan dengan begitu cepat, padahal seolah-olah kita ini baru kemarin kita merayakan tahun baru, tapi ini sudah menjelang tahun baru kembali. Itu membawa kita harus berpikir keras bahwa hidup ini begitu cepat berlangsung dan berjalan. Kalau kita tidak bisa mengisi waktu, kesempatan yang Tuhan sodorkan dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang rugi, karena kesempatan merupakan anugerah. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan tepat dan benar di hadapan Tuhan, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan izinkan karena anugerah Tuhan pada saat ini, saya ingin sampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu berkat ya. Sekali lagi temanya adalah berkat. Saudara, ada dua hal yang penting yang ingin saya sampaikan untuk menutup tahun 2020 ini. Ya, dua hal yang penting itu, yang pertama, ya, kasih dan penerimaan Tuhan itu tanpa syarat. Sekali lagi, kasih dan penerimaan Tuhan itu tanpa syarat. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat ketiga, bahwa Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Artinya kasih Tuhan itu tidak sementara ya. Lalu diteguhkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 ya, bahwa kita ini diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, namun karena pekerjaan Allah, karena kasih karunia Allah ya. Itu pemberian Allah ya. Dan waktu diberikan itu sungguh-sungguh tanpa syarat. Dan kasih Tuhan itu seperti Yeremia pasal 31 ayat 3 tadi, itu kekal ya, tersedia dengan limpahnya buat kita ya. Dan Tuhan tidak memandang seluruh latar belakang hidup kita, masa lampau kita itu seperti apa. Tuhan tidak pernah memandang itu semuanya ya. Tuhan tidak peduli dosa kita ini semerah kirmisi. Waktu kita mengenal Tuhan atau mulai menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, mungkin ada banyak background atau latar belakang hidup kita ini hancur-hancuran di hadapan Tuhan, belepotan dengan banyak darah, dengan dosa, dengan kelemahan, dengan banyak kesalahan. Mungkin kita secara manusia sudah merasa Tuhan tidak akan mungkin menerima keadaan kita. Namun sekali lagi berita baiknya adalah kasih Tuhan itu tanpa syarat disediakan kita dan menerima kita apa adanya. Tuhan tidak peduli status sosial kita apa, kaya atau miskin. Tuhan juga tidak peduli kita dari latar belakang budaya apa ya, dari latar belakang bangsa apa, suku apa, semuanya ya. Tuhan tidak peduli. Yang ada kepedulian Tuhan satu-satunya adalah Tuhan sangat mengasihi manusia, sampai dia rela turun sebagai manusia, sama-sama menjadi makhluk ciptaan, lalu dia rela ada di kayu salib mati di sana demi kasihnya yang besar kepada manusia. Makanya dalam Yohanes pasal 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
maka Bapa mengaruniakan anak yang tunggal, ya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Ya. Itu bentuk kasih terbesar Tuhan kepada manusia, dan kasih Tuhan itu sungguh-sungguh tanpa syarat. Ya. Dan itu kita harus syukuri di akhir tahun ini, saudara. Ya. Nah, oleh karena kasih karunia Tuhan juga kita ini diterima Tuhan, tidak hanya apa adanya, namun juga dikuduskan oleh darahnya, agar kita dilayakkan menjadi miliknya, umatnya. Dan bahkan Tuhan memberikan rohnya yang kudus ke dalam hidup kita untuk menyertai kita, agar kita bisa menjadi anak-anak Allah. Itu ada di dalam Roma pasal 3 ayat 24, Efesus 1 ayat 7, Efesus 1 ayat 14, dan Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Itu menjelaskan semua betapa kasih Allah itu tanpa syarat, menerima kita apa adanya, menghisap kita sebagai umatnya, dan membawa kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Itu yang pertama, saudara, bahwa kasih dan penerimaan Tuhan itu tanpa syarat. Kita perlu bersyukur dan bersyukur. Ya. Orang seperti kita ini tidak layak, tapi karena anugerahnya kita diterima sebagai anak-anak Allah, menjadi umatnya, menjadi kesayangannya. Luar biasa, kita bersyukur. Ya. Nah, yang kedua, saudara, kalau yang pertama itu bahwa kasih dan penerimaan Tuhan itu tanpa syarat. Yang kedua, soal berkat. Ya. Yang kedua adalah soal berkat. Nah, soal berkat, semua itu bersyarat. Ini ingin saya sampaikan, saudara. Jadi yang pertama, bahwa Tuhan menerima kita itu apa adanya tanpa syarat, karena kasihnya begitu besar kepada kita sebagai manusia yang berdosa. Namun yang kedua, soal berkat, semuanya bersyarat. Ya. Dari PL Perjanjian Lama sampai ke PB Perjanjian Baru, itu Alkitab konsisten, ya, bahwa berkat atau urusan berkat itu bersyarat di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu mari saya mengajak saudara membaca di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-1 sampai 2. Firman Tuhan berkata demikian. Temanya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini, ayat 2 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sekali lagi ayat 2 ditutup dengan kata-kata, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Saudara perhatikan Ulangan pasal 28 1 sampai 2 ini, saudara. Ya, saya singkat dengan kata-kata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, ini syaratnya, saudara. Nah, titik-titik, maka segala berkat ini, ya. Nah, segala berkat ini menunjuk ayat yang ketiga sampai ayat ke-14. Itu daftar berkatnya, saudara. Ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Saya perhatikan, saudara. Kata jika ini adalah syarat untuk mendapatkan berkat. Jadi kata kuncinya adalah jika syarat dipenuhi, maka berkat datang. Jika syarat dipenuhi, maka berkat datang. Ya. Dan syarat ini berbicara tentang sebuah tanggung jawab. Artinya Tuhan mendidik umatnya agar memenuhi syarat. Artinya melakukan tanggung jawabnya dengan tujuan pertama, ya, agar umatnya tidak menganggap remeh
agar umatnya tidak menganggap remeh terhadap kasih Tuhan, ya, atau tidak menganggap murahan kasih Tuhan. Sebab kalau kasih Tuhan, keselamatannya diberikan kepada kita itu gratis tanpa syarat, ya. Artinya kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya menerima dengan iman saja, percaya saja, ya. Itu memang cuma-cuma, ya. Namun soal berkat, Tuhan tidak ingin diberikan dengan gratis, kita tidak melakukan apa-apa, sehingga kita menganggap nilai berkat Tuhan itu sama dengan kasih-Nya, sehingga kita akan memperlakukan berkat itu menjadi murahan, sekaligus kita menilai bahwa kasih Tuhan itu juga murahan. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu, maka Tuhan ini ingin agar umatnya memenuhi syarat dengan tujuan umatnya tidak menganggap remeh atau murahan kasih Tuhan. Lalu yang kedua, juga Tuhan ingin agar umatnya menghargai berkat itu sendiri, ya. Makanya di dalam perjanjian baru, saudara, ya, di dalam Roma pasal 4 ayat 4 dikatakan gini, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, ya, sebagai pemberian yang gratis, tetapi sebagai haknya. Ya. Jadi ini sebuah penegasan bahwa ada bagian kita sebagai umat yang dikasih Tuhan, itu sebuah tanggung jawab yang dikerjakan, ya, dilakukan, sehingga ketika berkat itu datang, ya, itu bukan sebagai hadiah, ya, seperti anugerah keselamatan, ya, kita tidak berbuat apa-apa, saudara, namun itu sebagai hak kita karena kita sudah melakukan syarat atau sebuah tanggung jawab. Bahkan di dalam 2 Tesalonika pasal ke-3 ke-10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Ini tampaknya Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, ada orang-orang yang malas, yang tidak mau bekerja, yang tidak mau melakukan bagian-bagiannya, tanggung jawabnya, ya. Sehingga Paulus perlu memberikan sebuah peringatan dengan kata-kata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, ya. Saudara, mari kita belajar apa arti kata berkat itu sendiri dari beberapa tinjauan bahasa, saudara, ya. Yang pertama, berkat itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu berakah, ya. Dan kalau di bahasa Arab itu ada istilah yang saya yakin itu diserap, ya, dari bahasa Ibrani menjadi barokah atau berkah, ya. Lalu berkat kalau dalam bahasa Yunani itu adalah eulogein, ya. Nah, kita akan belajar, saudara, kita akan belajar. Nah, kata berakah dari bahasa Ibrani ini sesungguhnya artinya sendiri adalah, arti dasarnya adalah lutut, ya. Jadi arti dasarnya sendiri adalah kata berakah itu sesungguhnya adalah lutut, ya. Nah, ini merupakan bahasa simbolik, ya. Ini bahasa simbolik. Jika kita berlutut di hadapan Tuhan atau merendahkan diri, memohon penyertaannya dan mengandalkan Tuhan, ya, maka berkat itu akan hadir, ya. Jadi kata berakah ini sesungguhnya di zaman kata-kata lutut itu sebuah bahasa simbolik, ya. Jadi barang siapa sebelum bekerja melakukan banyak perkara atau sesuatu rencana, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan kata lutut itu, kemudian memohon penyertaannya, lalu mengandalkan Tuhan, maka berkat itu akan datang, ya. Nah, di dalam unsur berakah itu ada sebuah hubungan yang sakral,
ada sebuah hubungan yang suci. Apa itu? Manusia sebagai makhluk ciptaan, jika hidupnya bergantung kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta, maka hubungan ini akan selalu menghadirkan berkat-berkat. Jadi ketika seseorang merendahkan hati di hadapan Tuhan atau berlutut atau sungguh-sungguh sujud di hadapan Tuhan, ya, memohon penyertaannya lalu mengandalkan Dia, ya, maka orang itu akan menghisap ketulusan Allah, akan menyerap kesucian Allah, akan menyerap keinginan Allah, akan menyerap kehendak Allah, akan menyerap selera Allah, akan menyerap apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Jadi manusia kalau sudah berlutut itu, dia tidak bisa memanipulasi, tidak bisa menipu Allah. Karena segala sesuatu di hadapan Tuhan itu terbuka di mata Tuhan, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Jadi hubungan ini begitu sakral sesungguhnya, saudara. Ya. Itu berkat dari kata berakah bahasa Ibrani. Yang kedua, dari bahasa Yunani, berakah dari bahasa Ibrani maksud saya. Yang kedua, berkat dari bahasa Yunani adalah eulogein. Itu ada beberapa arti yang tersirat. Yang pertama, ya, kata eulogein itu yang pertama, Tuhan sedang berbicara baik tentang dirimu. Tuhan sedang berbicara baik tentang dirimu, ya. Artinya bahwa apa yang dikatakan Tuhan, ya, kepada kita itu selalu baik. Selalu hal-hal yang berbau kudus, yang berbau surga, yang berbau kehendak Dia, yang berbau baik. Dan itu juga baik buat kehidupan kita, ya, itu eulogein, ya. Karena itu Tuhan pasti memberi yang terbaik kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, ya, arti eulogein adalah kamu seperti mendapat surat rekomendasi dari Allah, ya. Jadi yang kedua ini artinya kamu seperti mendapat surat rekomendasi dari Allah bahwa hanya kamu yang menikmati akses itu, ya, hubungan sakral itu dengan Tuhan, dan orang lain tidak dapat memasukinya. Ini orang lain itu artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi hanya anak-anak Tuhanlah yang mendapat sebuah rekomendasi, ya, untuk bisa menikmati akses ke surga ini, dan orang lain tidak bisa memasukinya, hanya anak-anak Tuhan, ya. Dan itu jalan berkat bagi anak Tuhan, ya. Makanya di dalam kekristenan, ya, masalah itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan berkat. Kalau di keyakinan lain, ya, apapun itu mungkin berbeda, ya. Masalah adalah sebuah masalah, ya, yang di dalam masalah itu, ya, tidak ada berkat. Tapi dalam kekristenan, masalah pun, ya, di dalamnya ada unsur-unsur berkat. Kan seringkali masalah itu merupakan batu ujian iman buat orang-orang percaya. Penderitaan merupakan batu ujian buat iman-iman percaya, ya. Karena di dalamnya maka berkat itu juga ada di sana, ya. Lalu yang ketiga, saudara, kata eulogein itu juga punya makna ketika Allah memberkati kamu, sebenarnya Allah sedang meletakkan namanya kepadamu. Saya ulangi yang ketiga, ketika Allah memberkati kamu, sebenarnya Allah sedang meletakkan namanya kepada kamu, ya. Artinya lewat hidup kita, kalau kita ini sedang diberkati, maka di pundak kita ini seperti ada nama Tuhan, ya. Ya. Makanya ada orang ngomong begini, siapa sih itu kok orang itu diberkati sekali, ya. Itu orang dari mana? Pindah dari luar kota kan belum lama, tapi kok hidupnya seperti diberkati sekali. Lalu ada orang mengatakan, oh itu orang Kristen dari sana, ya. Orang Kristen, ya, dari sana, dari sebuah daerah, ya.
kata orang Kristen, mereka mengenal berarti dia adalah orang yang menyembah kepada Kristus, Yesus Kristus. Ya. Jadi dalam berkat itu kita seperti ya, Tuhan titipkan namanya kepada berkat itu dalam hidup kita, sehingga orang akan melihat sebagai orang Kristen ya, ada Tuhan dalam berkat-berkat yang datang kepada orang percaya. Nah, itu sedikit terjemahan dari kata berkat yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani berakah dan bahasa Yunani eulogein. Ya. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan, saudara. Ya, pertanyaannya ada dua. Yang pertama pertanyaan adalah siapa yang mau diberkati? Saudara-saudaraku yang di rumah, jika saudara memang mengikuti pemberitaan online ini, ketika saya bertanya, saudara di rumah angkat tangan ya. Siapa yang mau diberkati tolong angkat tangan. Puji Tuhan. Yang kedua, pertanyaannya adalah mau diberkati di luar Tuhan atau diberkati di jalan Tuhan? Mau diberkati di luar Tuhan atau diberkati di jalan Tuhan? Saudara pilih yang mana, saudara? Jika yang pertama saudara pilih, aku mau diberkati di luar Tuhan saja, ya, maka saudara bebas menjalankan atau melakukan jalan apa saja untuk mendapat berkat itu. Ya. Saudara tetap bisa, sebagai orang Kristen tetap bisa. Ya. Artinya saudara sebagai orang Kristen, saudara tetap bisa memilih jalan di luar Tuhan, tetap bisa, saudara. Ya, jadi ada orang Kristen, ya, namun urusan berkat dia memilih melakukannya di luar jalan Tuhan, itu banyak. Ya. Contohnya apa, saudara? Ada orang-orang Kristen, ya, dia sudah menyembah Tuhan, dia beribadah tiap minggu, namun ketika dia memegang sebuah jabatan, dia korupsi. Ya. Dia bekerja suatu tempat, dia juga korupsi. Dia bekerja suatu tempat, dia banyak manipulasi, ya. Dia banyak berbohong, dia banyak menipu, ya. Nah, itu artinya dia Kristen tapi mendapatkan berkat-berkat dengan cara di luar Tuhan. Karena jalan Tuhan tidak mengenal jalan belok, atau artinya jalan yang menyirong atau jalan yang menyimpang, ya. Tapi jalan Tuhan selalu sesuai dengan aturan hukum-hukum Tuhan. Makanya sekalipun Kristen, ternyata banyak orang Kristen hidupnya mendapat berkat dengan cara di luar jalannya Tuhan. Ya, berkorupsi, menipu, membohongi, manipulasi, ya. Nah, itu semua adalah pilihan kita, saudara. Namun jika saudara memikirkan hidup kekal, di mana di sana ada sebuah tanggung jawab sebelum kita nikmati hidup kekal, maka selama kita di dunia ini, kita menikmati hidup di dunia ini, ya, kita harus belajar mendapatkan berkat dari jalan-jalannya Tuhan. Ya. Nah, jika saudara memilih mendapat berkat dari jalannya Tuhan, maka Alkitab di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2 itu punya syarat. Syaratnya ada dua yang tadi saya sebutkan. Syaratnya ada dua, saudara. Ya. Nah, mari kita pelajari dua syarat untuk mendapatkan berkat di jalan Tuhan ini, ya. Yang pertama, syarat pertama adalah, ya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya. Jika engkau baik-baik, itu terjemahnya adalah, kalau diterjemahkan ke New King James, itu adalah sungguh-sungguh, ya, serius. Juga diterjemahkan dengan kata-kata diligent, rajin, ya. Juga terjemahkan dengan sambungan kata-kata obey, tekun, patuh.
Jadi jika engkau baik-baik, ya, itu artinya jika engkau sungguh-sungguh rajin, jika engkau sungguh-sungguh serius, jika engkau sungguh-sungguh tekun, ya, dalam hal apa? Mendengar suara Tuhan. Ya, jadi syarat pertama itu sungguh-sungguh serius, rajin, tekun. Dalam hal apa? Mendengar suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu bisa berarti tiga, yaitu suara Tuhan secara audible langsung dari surga berkata kepada orang yang mendapat anugerah, ya, dari surga Tuhan langsung berbicara dan kita langsung mendengarnya dengan telinga kita. Itu yang kedua, juga suara Tuhan itu melalui nabi-nabinya, konteksnya di dalam perjanjian lama, ya. Tuhan berbicara lewat nabi, nabi disampaikan kepada umatnya, ya. Atau yang ketiga, suara Tuhan itu juga berupa firman Allah atau hukum Taurat atau yang tertulis ini, ya. Jadi syarat pertama adalah jika engkau sungguh-sungguh rajin, tekun, ya, serius mendengarkan suara Tuhan. Ini syarat pertama, saudara. Jadi mendengar suara Tuhan itu menjadi hal yang sangat vital sebagai langkah pertama. Kenapa, saudara? Apa yang paling banyak kita dengar itu sangat berpengaruh kepada apa yang akan kita lakukan, ya. Jadi sekali lagi, apa yang paling banyak kita dengar itu punya pengaruh yang begitu besar, bahkan dominan, ya. Karena apa yang kita dengar itu akan masuk ke dalam telinga jasmani kita, masuk ke dalam hati, ya. Kemudian ke dalam pikiran, pikiran ke dalam perbuatan, ya. Jadi semua yang kita dengar itu punya dampak besar untuk melakukan sesuatu, ya. Apa yang paling banyak kita dengar itu pengaruhnya paling besar di dalam kita melakukan segala sesuatu, ya. Jika memang terbukti suara Tuhan yang paling banyak kita dengar, saudara, entah langsung, entah suara nabi, entah lewat firman-Nya, maka itu akan sangat berpengaruh di apa yang kita akan kerjakan. Tapi kalau yang kita dengar itu bukanlah suara Tuhan, bukanlah suara Tuhan lewat nabi, ya, atau sekarang ini juga lewat para hamba Tuhan, atau suara Tuhan langsung dari firman Tuhan yang tertulis ini atau Alkitab, ya, dan kita lebih banyak mendengar suara-suara di luar suara Tuhan, ya, berita-berita di TV, berita-berita di radio, berita-berita di medsos, berita dari orang-orang, gosip-gosip, kata-kata dari dunia, filsafat-filsafat dunia, kata-kata bijak dari dunia, kata-kata mutiara dari dunia, itu semuanya akan berpengaruh di dalam konsep kehidupan kita sebelum menjadi sebuah tindakan. Makanya saudara perhatikan baik-baik, ya. Suara salah, ya, artinya kita mendengar suara yang salah, maka hati akan salah. Hati salah, maka pikiran salah. Pikiran salah, tindakan salah. Tindakan salah, hasilnya juga salah. Tetapi jika suara itu benar dari Tuhan, ya, maka hati akan benar, pikiran akan benar, tindakan akan benar, hasilnya juga benar. Makanya Ulangan pasal 28 ini sangat serius diberikan kepada umat Israel sebagai syarat. Kamu mau diberkati, maka syarat pertama adalah, ya, jika kamu baik-baik saja, atau jika kamu sungguh-sungguh tekun, serius, ya, disiplin mendengarkan suara Tuhan. Itu langkah pertama. Karena suara Tuhan itu selalu benar dan mengarahkan ke dalam jalan yang lurus, jalan damai sejahtera, dan jalan berkat. Tuhan tidak pernah mengecoh umatnya. Tuhan tidak pernah menipu umatnya. Tuhan tidak pernah membelokkan jalan umatnya. Tuhan tidak pernah berkatnya samar-samar. Selalu tegas, jalan Tuhan ini, berkatnya ini. Tuhan ingin menantang bangsa Israel untuk membuktikan apa kata-kata Tuhan itu benar atau tidak.
Nah, saudara, saya ingatkan bahwa kata berakah dari Ibrani itu, ya, dasarnya kan lutut, saudara. Arti dasarnya kan lutut secara simbolik. Itu artinya untuk dapat mendengar yang benar, ya, untuk dapat mendengar yang benar itu suara Tuhan. Maka mau tidak mau kita harus melatih diri, mendisiplin diri untuk berlutut tiap hari, ya, secara simbolik artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan tiap hari. Itu harus dilatih, ya. Kalau tiap hari mendisiplin diri di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, itu dilatih, ya, untuk mendengar suara Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan, maka itu akan jelas menghasilkan sebuah kehidupan dengan kualitas yang berbeda dengan Kristen kebanyakan atau Kristen KTP. Dan orang yang terlatih seperti itu, ya, perhatikan baik-baik, saudara. Mau masak, ya, mau kerja, mau melayani, mau rapat di kantor, ya, mau apa saja, itu akan dipengaruhi oleh apa yang didengarnya di hadirat Tuhan, ya. Itu akan masuk dalam hati, dalam pikirannya dan tindakannya, dan akan menghasilkan atau menghadirkan berkat karena kita sudah memenuhi syaratnya. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin umatnya memandang murahan kasih Tuhan, memandang remeh kasih Tuhan. Maka ada sesuatu yang dikerjakan, ya. Tapi Pak atau Om atau Pak Pendeta, ada kesaksian-kesaksian orang-orang yang semula itu belum kenal Tuhan, oke. Dia orang yang kaya, oke. Namun suatu hari ketika dia karena sebuah alasan, karena sebuah kejadian, lalu dia mengenal Tuhan atau bertobat, beberapa waktu kemudian dia bersaksi, ya. Kenapa setelah saya kenal Tuhan justru harta saya makin habis? Padahal banyak ajaran mengatakan ikut Tuhan itu diberkati. Nah, ini sebuah kesaksian yang sepenggal, saudara. Ini tidak lengkap. Kenapa, saudara? Kita harus jujur bahwa orang ini semula adalah orang kaya, oke? Ini orang diberkati, terpandang di masyarakat, yes, oke, betul, saudara. Statusnya jelas, ya. Namun ketika dia itu kenal Tuhan lalu dihabisin, artinya hartanya tiba-tiba malah habis, ya, saya berani percaya Tuhan tidak pernah bersalah. Tuhan tidak pernah salah ketika mengizinkan semua dihabisi. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu matanya tajam dan tidak ada yang lewat dari pandangan dia. Apa yang dihasilkan orang kaya itu sebelum dia kenal Tuhan, tentulah kemungkinan besar dihasilkan di luar jalan Tuhan dengan cara-cara yang duniawi. Mungkin melibatkan kuasa kegelapan, mungkin datang ke orang pintar, datang ke dukun, ke paranormal, ke tempat-tempat pesugihan, atau dengan cara korupsi, dengan cara menipu, manipulasi, atau banyak hal lainnya. Di hadapan Tuhan itu perlu dimurnikan, itu perlu disucikan, itu perlu dibersihkan. Karena firman Tuhan juga berkata, ya, dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-3, ya, Tuhan mau orang Kristen hidupnya berbuah. Tidak hanya rohaninya makin bertumbuh dewasa, namun Tuhan juga ingin orang itu dapat menikmati berkat-berkat secara spiritual maupun juga secara jasmani. Dia menjadi berkat buat banyak orang. Itu artinya hidupnya makin berbuah. Nah, untuk makin berbuah, firman Tuhan berkata, Tuhan membersihkan ranting-ranting yang nempel di batang-batang anggur itu. Hidupnya dibersihkan, dipotongi, sehingga biar muncul buah-buah yang baru. Seperti itulah di hadapan Tuhan, saudara, ya. Jadi konsep ini jangan sampai salah dikacau balau dengan kesaksian-kesaksian yang tidak lengkap atau sepenggal. Orang yang terlatih, ya, berakah, berlutut, ya, merendahkan di hadapan Tuhan, dan tiap hari belajar mendisiplin untuk mendengar suara Tuhan, entah langsung, entah apa kata firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan, entah firman itu sendiri dibaca, direnungkan,
orang ini sudah memenuhi syarat yang pertama. Dia punya modal yang bagus, ya. Karena itu adalah jalan pertama atau syarat yang pertama, saudara. Yang kedua, yang terakhir, perhatikan baik-baik syarat kedua, ya. Kalau yang pertama, syarat pertama adalah jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang kedua, dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Ya, melakukan segala perintahnya dengan setia. Dengan setia ini penting, saudara. Ya, setia itu penting. Karena kesetiaan ini menunjukkan sebuah konsisten, ya. Menunjukkan sebuah kehidupan yang konsisten, tetap ajak, terus-menerus, kuat, tekun, disiplin. Dan kesetiaan ini tidak diperoleh dengan begitu gampang. Jadi Kristen langsung setia, tidak, saudara. Ya, kesetiaan ini, ya, melakukan perintah Tuhan dengan setia ini dimotori, ini disebabkan karena sebuah disiplin juga yang dilakukan oleh syarat pertama. Jadi pertama itu disiplin untuk mendengar suara Tuhan, tekun mendengar suara Tuhan, rajin mendengar suara Tuhan. Nah, yang pertama inilah menjadi sebuah modal atau menghasilkan sebuah kekuatan, menghasilkan sebuah komitmen, menghasilkan sebuah gairah, ya, bisa melakukan perintah Tuhan dengan setia. Karena faktanya di lapangan banyak orang Kristen datang kepada Tuhan nangis-nangis, hidupnya mulai diberkati setelah dia bertobat. Namun setelah diberkati, banyak yang sibuk kembali dengan pekerjaannya, dengan segala aktivitasnya, lalu mulai menjauh dan tidak setia lagi, hanya titip persembahan, ya, titip persepuluhan, ya, sampaikan salam kepada Tuhan, kepada yang berangkat ke ibadah, ya. Ini artinya dia menempatkan Tuhan hanya sebatas seorang dukun atau paranormal. Jika ada masalah, datang, ya, lalu membawa syarat, setelah syarat dipenuhi, ya, minta ditolong, lalu dia pergi meninggalkan dukun itu. Ya. Nah, ini sebuah kekesan yang tidak ada komitmen. Tidak ada komitmen atau tidak setia ini karena tidak membangun manusia rohnya di hadirat Tuhan dengan cara berakah lutut setiap hari. Makanya syarat pertama itu menjadi dasar bagi syarat kedua. Jika orang itu berakah lutut tiap hari, merendahkan hati di hadapan Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, maka itu akan membidik hidup dia untuk diarahkan menjadi pribadi yang setia untuk melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dan orang yang suka berakah atau berlutut itu akan diberi kekuatan Tuhan untuk dilatih setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi kesanggupan untuk melakukan perintah Tuhan itu kuncinya ada di berakah, di lutut tadi itu. Karena itu, saudara, bangsa Israel harusnya bersyukur dengan syarat yang diajukan Tuhan. Ya. Juga kalau melihat daftar berkat yang disampaikan Tuhan, ini begitu lengkapnya daftar berkat. Ya. Saya akan mencoba membaca beberapa bagian agar saudara ngerti bahwa kenapa syaratnya itu begitu ketat, seolah-olah ya itu sulit untuk dilakukan. Karena berkat yang disediakan juga bukan berkat murahan. Ini berkat secara komplit yang dibutuhkan manusia. Ini berkat secara kebutuhan itu benar-benar komplit dan sempurna. Ya. Ayat ketiga dikatakan begini, saudara. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak memandang engkau ada di mana. Kalau hatimu berakah, hatimu berlutut, tiap hari mendengar suara Tuhan, engkau setia melakukan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan,
tidak peduli engkau di ladang, engkau di desa, engkau di kota, Tuhan memberkati. Jadi tidak memandang daerah mana. Ada orang berkata, Pak, daerah ini gersang, malah di sana itu gersang, kering. Tapi kalau di kota itu basah, banyak berkatnya. Itu pandangan picik yang masih dipuji oleh gairah dunia, spirit dunia. Tapi yang kudus, ya, kita harus memahami arti berkat tadi itu. Kita akan ngerti ternyata Tuhan itu luar biasa janjinya. Mau di kota terpencil, mau di tengah hutan, mau di mana saja, tidak peduli. Tuhan sudah berjanji engkau akan diberkati. Yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, ya. Urusan keturunan, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Coba lihat, saudara, pekerjaan kita, ya, ternak kita, bahkan keturunan ternak kita pun diperhatikan. Itu perhatikan baik-baik, saudara, ya. Anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, sampai ke urusan kambing, lembu yang harus melahirkan anak-anaknya atau yang menjadi berkembang, Tuhan turun di sana, saudara. Betapa janji Tuhan itu ajaib, luar biasa. Makanya Tuhan tidak ingin umat Tuhan itu memperoleh dengan gratis sehingga memandang murahan. Namun jika berani masuk ke dalam aturan Tuhan atau syarat Tuhan, maka berkat ini juga luar biasa, sampai memikirkan kandungan kambing domba. Itu betapa detailnya Tuhan menyiapkan sebuah berkat yang lengkap buat manusia. Ayat 5, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini soal makanan, saudara, ya, urusan perut. Ayat 6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bayangkan, saudara, ya, jika kita pergi ke suatu tempat lalu di sana ada musuh, ya, yang memusuhi kita, Tuhan tidak janji, saudara, Tuhan yang akan membiarkan musuhmu maju berperang itu melawan engkau terpukul kalah olehmu. Kita diberi kemenangan oleh Tuhan terhadap orang-orang musuhi kita, ya. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, ya, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, ya, dan mereka akan takut kepadamu. Ya, seperti tadi katakan, ya, ketika kita diberkati, dalam berkat itu ada nama Tuhan, ya. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu yang pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Ini perhatikan, saudara, ini seringkali hanya dikutip ini, ya, seringkali comot oleh orang Kristen, ya, selalu berkata gini, tenang, Tuhan akan mengangkat engkau sebagai kepala, bukan menjadi ekor. Itu konteksnya adalah termasuk salah satu berkat ketika orang itu melakukan dua syarat tadi itu. Makanya harus lengkap, saudara, baca Alkitab itu. Seringkali copot, ya, begitu ada orang terpuruk langsung tenang, Tuhan pasti mengangkat engkau, karena janjinya adalah kau jadi kepala, bukan jadi ekor. Nah, ini salah kaprah, saudara. Maka harus belajar dari bawah bahwa kalau syarat itu dipenuhi, salah satunya adalah engkau tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, artinya tetap memilih jalan Tuhan dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Artinya tetap memilih jalan Tuhan dan tidak menyembah kepada Allah lain, setia kepada Tuhan. Nah, kalau melihat daftar berkat ini, saudara, kita sebagai orang percaya
harus hidup di dalam jalan Tuhan, harus mendisiplin, melatih diri tiap hari, berlutut, merendahkan di hadapan Tuhan, memohon penyertaannya, mengandalkan Dia sebelum kita melakukan banyak perkara dalam pekerjaan dan tanggung jawab kita. Kalau itu kita latih tiap hari, maka kekuatan Tuhan kita akan serap tiap hari, dan itu mendasari hati kita, pikiran kita, apa yang kita lakukan, dan itu akan menghadirkan seperti janjinya dalam pasal yang 28 ayat ke-2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu kita akan terima. Sekarang ini ujung tahun 2020. Apa pilihan saya dan saudara? Jika selama tahun 2020 ada konsep-konsep hidup, konsep-konsep kekristenan tentang berkat, kita sudah melanggar seperti yang kita jelaskan tadi itu, ya. Kita ada di luar jalan Tuhan. Kita tidak pernah mendisiplin di hadirat Tuhan dengan berakah atau lutut di hadapan Tuhan tiap hari, belajar merendahkan diri, belajar memohon penyertaannya, belajar mengandalkan Dia. Dan setelah kita mendapat kekuatan, kita akan juga terus dilatih untuk setia melakukan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Kita harus perbaiki, saudara, sebelum masuk ke tahun 2021. Mental kekristenan kita harus berubah, bukan sebagai mental anak-anak lagi, bukan sebagai mental pengemis, ya, yang hanya minta Tuhan diberkati tanpa melakukan bagian-bagiannya. Itu mental pengemis, saudara. Dan saya berani berkata, saudara, orang yang berakah, setia tiap hari berlutut mendengar suara Tuhan, dan setia melakukan apa yang mau Tuhan, dijamin ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku, itu fakta, bukan hoax, bukan hoak. Itu fakta. Itu pasti dialami oleh orang-orang percaya. Walaupun saya bukan penganut teologi kemakmuran yang hanya mengajarkan berkat-berkat, namun firman Tuhan memang berisi tentang janji berkat, ya. Saya ingin mengajak kepada saudara semuanya agar konsep kita memasuki tahun 2021 bisa sejalan dengan firman ini. Karena kalau ditanya siapa mau diberkati, semua orang pasti mengatakan aku mau diberkati. Namun banyak orang aku mau diberkati tidak mau memenuhi syarat dari yang Tuhan berikan, tentu saja tidak bisa menerima berkat-berkat itu. Karena Tuhan sekali lagi punya bidikan, umatnya tidak boleh menganggap remeh, menganggap murahan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Berkat itu bersyarat, tapi kasih Tuhan itu tanpa syarat menerima kita. Itu nasihat-nasihat terakhir saya sebelum saya tutup adalah akhiri tahun 2020 ini dengan satu sikap: bertobat, meninggalkan cara-cara di luar Tuhan, menipu, berbohong, manipulasi, pergi ke orang pintar, ke paranormal, ke dukun, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merugikan, ya, berjudi dan sebagainya, atau di Tegal itu ada togel dan sebagainya, korupsi, pelit, tidak taat, ya. Akhiri tahun 2020 ini dan mulai komitmen masuk ke tahun 2021 dengan memenuhi syarat berkat, syarat berakah dari Tuhan, berlutut, mendengar suara Tuhan. Yang kedua, setia melakukan segala perintah Tuhan atau segala firman-Nya, ya. Maka saya percaya segala yang dijanjikan Tuhan itu akan datang menjadi bagian hidup kita. Pandemi mungkin masih akan berlangsung pada tahun 2021, namun jika kita komitmen melakukan syarat-syarat berkat, syarat-syarat berakah ini, maka Tuhan tetap bertanggung jawab dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan tetap datang menghampiri dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari menyambut tahun baru, saya mengajak untuk memiliki konsep hidup yang baru seperti yang pernah kita pelajari pada saat ini. Kiranya Tuhan membuka hati, menerangi, memberi pewahyuan, pengertian buat saya dan saudara, sehingga firman ini bukan menjadi berita surgawi, angin segar,
tapi menjadi fakta dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga lewat hidup kita, ketika berkat itu datang, dalam berkat itu ada nama Tuhan yang dititipkan kepada kita, sehingga kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Oleh anugerah-Mu kami bersyukur Engkau sudah mengajari kami Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau memberikan kasih-Mu kepada kami, menerima kami itu tanpa syarat apa adanya. Keselamatan Tuhan berikan kepada kami itu sungguh-sungguh karunia, hadiah, gratis, cuma-cuma. Kami hanya menerimanya dengan iman, ya. Namun urusan berkat Engkau memberikan syarat Tuhan. Karena itu ajari kami untuk mengerti konsep ini. Beri anugerah kekuatan kami untuk memahami, merenungkannya, dan mulai mempraktiknya ke dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami mengakhiri tahun 2020 ini dengan sikap bertobat, dan memasuki tahun 2021 dengan sikap komitmen yang baru, hidup di dalam berakah, berlutut setiap hari, merendahkan diri, memohon penyertaan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan melakukan segala yang Tuhan kehendaki dengan setia. Maka kami percaya kami adalah orang-orang yang layak untuk didatangi berkat dari Tuhan. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri, saya dengan penuh kasih mengatakan, ya, selamat tahun baru 2021. Tuhan menyertai saya dan saudara. Immanuel.